Oke, di video kali ini gue mau kasih tahu pasif ninja GG, yaitu pasif dari Sakura Bikini dan Tsunade Bikini. Ini buildnya juga masih pada cupu, belum pada bawah gitu ya, masih pada cupu lah. Ini juga baru bintang 4, tapi yang gue butuhin cuman pasifnya gitu. Kenapa gue bilang pasifnya? Karena pasif dari dua ninja ini, apalagi kalau udah open gate ya, udah GG gitu. Untuk Sakura belum menunggu gue open gate, karena memang butuh bintang 5 buat open gate nya, kan ini baru masih bintang 4 karena baru dapat kemarin. Dan gue mau jajal gitu pasifnya dia kayak gimana gitu. Dan pas gue baca-baca, emang gue udah tahu sih, kan emang gue player Bikini ya, gue lebih suka sama Tsunade Bikini walaupun single, tapi emang attacknya dia tuh luar biasa sakit gitu. Kita bisa lihat dari pasifnya aja yang udah di open gate ya. Ini dia tuh nambah attack untuk ninja barisan depan 16,9% gitu, hampir 17% nambah attack ninja barisan depan front. Untuk depth-nya dia nambah depth juga untuk ninja barisan belakang 21,9% gitu ya, attack tuh. Dia juga ngapus stun, ngapus efek negatif itu buat ninja random kalau dia pas skill gitu, pas dia ulti. Nih dia juga nambah tuh, jadi kalau setiap ada dua ninja yang segelnya sama, kayak dia apa ninja lain ya, dia nambah blok 15%. Itu untuk dua segel sama ya, dia nambah 15% doang. Tapi kalau dia ada tiga lah gitu, lebih dari dua, soalnya dari sini tulisannya 40, ini untuk 2 ronde ya. Ini jika ada lebih dari 2 segel yang sama, nambah bloknya tuh jadi 35% selama 2 putaran ya. 2 ronde lumayan lu blok 35% itu, apalagi kalau buat yang kalah speed itu udah luar biasa gitu. Sini tuh nambah jika ada 3 ninja tipe attack tuh nambah damage reductionnya 20%. Jadi butuh 3 ninja tipe attack. Di sini gue udah pasang Heidai tipe attack, Sakura Bikini tipe attack, dan ini juga tipe attack. Jadi pasifnya dia tuh nyala semua gitu. Dapat damage reduksinya 20% sama cakra rage speednya nambah 20% selama 2 putaran. Ini nyala semua pasifnya Tsunade Bikini untuk ini ya, makanya gue rekomendasi banget buat dibeli gitu. Nah sekarang kita lihat dari Tsunade Bikini udah aktif semua pasifnya, nggak ada yang nggak aktif. 3 ninja tipe attack aktif, 3 ninja segel sama aktif, karena sini gua pakai 3 ninja segel sama. Ini kan earth, ini earth, ini earth. R itu bumi ya, ini wind, ini wind, ini wind. Gua pakai 3 ninja wind, 3 ninja bumi untuk lihat pasifnya si Tsunade. Tapi berhubung gua pakai Sakura, jadi pasif Sakura juga harus gua aktifin. Karena apa? Sakura ini banyak banget gitu, makanya kemarin gua ngabisin gold sampai 24k gold itu buat dapetin Sakura, worth it sih. Karena emang ninja langka ini, ninja super banget, pasifnya banyak gitu. Kalau masalah build kan gampang, yang penting dapetin aja dulu. Nah di sini gua bahas lagi untuk Sakura. Gimana ya? Ini ninja emang luar biasa sih dari segi pasif ya. Kalian bisa lihat di sini dia nambah attack untuk ninja barisan depan 14%. Nah, 14% ini apa ya? Ditambah sama Tsunade ini
16% udah berapa, udah 30% lebih gitu attack ninja barisan depan kalau digabungin ya. Terus dia juga nambah HP, nambah darah untuk ninja bagian belakang 14%. Tsunade tadi nambah def 21, yang ini nambah HP, nambah darah 14% ya kan. Terus damage rate-nya dia naik itu 20%, damage resisten juga 20% selama 2 ronde. Nah, jika ada dua segel yang sama dalam pertempuran dia, dalam formasi ya, dua segel sama, ini nambah attack teman semuanya gitu ya, unit nih, dan unit 18% selama 2 ronde ya. So untuk Sakura nih. Terus kalau jika lebih dari 2 segel yang sama, itu nambah damage resistennya untuk untuk al ninja di dalam formasi nambah jadi 40%. Wow, luar biasa. Lebih dari 2 ya, harus berarti 3. Tadi udah ada segel F nya 3, segel W nya 3, berarti udah pasti aktif. 40% ini aktif ya kan untuk Sakura. Nah terus more than to friendly win Crusade Shield Ninja. Nah ini yang gue bilang, gue butuh lebih dari 2 gitu, berarti lebih dari itu kan 3 ninja tipe segel kutukan Crusade Shield-nya win itu kan nih, ini win, bener nggak? Nah jadi untuk pasif yang win 3 segel kutukan win ini aktif, tambah terus Sakura ini udah gue bilang ninja paling OP gitu kalau buat dari pasif ya. Kalau ngebahas pasifnya dia sama skillnya dia itu wajib banget lu pada punya gitu. Sakura di sini nggak boleh nggak ada gitu, wajib ada sih kalau kata gue. 30k gold pun kalau buat dapetin dia worth it, buat gua worth it gitu. Bahkan kalau yang udah terlanjur gitu, udah ngebantai 20 sampai 30k gold tapi nggak dapet, terusin sampai 50k, ini masih worth it. Dibanding CS gue lebih suka Sakura kalau buat pasif ya. Kalau buat emang buat one by one memang CS lebih GG, cuman gue ngebahas di sini pasif Sakura ini bermanfaat banget gitu buat ada di dalam formasi. Makanya ini pasif ter GG buat saat ini gitu. Hanya butuh segel kutukan yang sama. Di sini gue udah punya 3 segel win, 3 segel earth ya kan. 3 segel earth ini ya termasuk Sakura sendiri, tapi gue pakai yang win ini karena buat ngaktifin yang ini nih tuh. Jika ada lebih dari 2 segel win dalam formasi akan menambah skill regen dash untuk semua ninja 35% coy. Ini pasif dia belum open gate ya, mungkin kalau udah di open gate lebih gila lagi. Coba kita lihat kalau di open gate itu lebih sadis. Kita lihat kalau di open gate itu lebih gimana ya. Ini kalau di open gate kalian bisa lihat yang tadinya 35%, kalian bisa lihat jadi 45%. Wow, luar biasa. Tadinya 35 terus jadi 45 kalau udah di open gate, naik 10% ya. Untuk yang atas juga sama, resistennya kita lihat, resistensinya 40, enggak, resistensinya masih sama 40, cuman yang nambah ini jadi 45, dari 35 jadi 45. Jadi buat gue worth it, makanya gue jajal formasi ini walaupun masih cupu, tapi gue yakin win. Karena apa? Devnya sakit, attacknya sakit, bloknya sakit gitu, jadi sempurna buat gue. Makanya kalau kalian punya formasi-formasi yang ini mending di mix, jangan fokus ke ninja itu aja gitu, lawas apa ninja kayak Susanoo Itachi. Sebenarnya itu udah kadaluarsa gitu, udah ada penggantinya Hidan, udah banyak penggantinya gitu. Counternya Susanoo juga udah banyak banget gitu, termasuk ya Tsunade begini sama Sakura begini counternya buat Susanoo gitu. Kalian bisa cek aja attacknya Susanoo, yang maksud gua attacknya Sakura sama attacknya Tsunade begini, kalau nge-attack Susanoo ini pasti kerasa gitu, jujur gua kerasa. Tambah lagi pasifnya kan luar biasa. Di sini gua mau bahas lagi, kalian bisa cek tuh
ini kalau ada tipe Win doang tadi gue bahas ya, karena memang formasi gue tipe Win. Nanti ada lagi pembahasan untuk tipe apa, tipe forest, tipe mountain gitu, tipe fire nanti tapi waktunya nggak cukup. Kalau gue bahas semuanya pasti lama nih, bakalan nggak cukup setengah jam, mungkin lebih lama kalau gue bahas semuanya. Makanya yang gue bahas untuk ini aja. Nah, untuk membuktikannya kita mau lihat di battle ya. Di battle nanti kita lihat, kalian bisa lihat di battlenya nanti kayak gimana gitu Sakura ini kalau ada formasi dengan formasi kayak gini gitu, semua pasif aktif gitu. Kalian bisa cek nanti. Ini masih buildnya masih pada cupu ya, masih cupu semua, masih cupu ini juga masih cupu. Cuma 3 ninja yang mungkin bisa dibilang lumayan, tapi masih juga belum keren karena memang nggak ada lagi. Sekarang kita buktikan di arena. Oke, nah kita kembali ke arena. Jadi gue mau ngetes lawan Megaloman. Dia speednya kalah sama gue, tapi dia ninjanya pasif heyday-nya aktif gitu ya, pasif heyday aktif. Dia nggak ada ya pasif heyday-nya aktif, cuman dia pakai swing, dia pakai CS. Kita lihat di reply. Untuk formasi kayak gini gue saran banget kalian bisa lihat kopinya gitu dibanding ini. Kalian bisa lihat gitu, walaupun 2 ronde tapi ini mantap banget gitu, dari attack-nya, dari death-nya. Kalian bisa lihat itu wah banget kan. Langsung sekarang bisa apa enggak. Kalau ini kan karena dari Anbu ya tadi ya, jadi iya kak itu nadanya masih cukup loh. Masuknya ada terus karena ada si kalian bisa lihat rajanya ini cepat nambah. Ini udah pasti ulti terus. Jadi musuh tuh benar-benar nggak dikasih kesempatan gitu buat attack balik atau counter balik, karena memang udah nggak bisa. Kalau pakai formasi gini tuh udah nggak ada obat. Itu untuk 2 ronde ya, udah habis tuh 2 ronde udah, tapi masih ada dari bloknya sih. Nah di sini ada dari si Anbu. Emang enak banget formasi kayak gini. Gua saranin buat kalian build gitu. Oke, jadi saran gua buat yang punya ninjanya kalian bisa coba gitu. Yang paling bagus sih kalau buat attack itu tipe Win, kalau buat death tipe mountain, tipe forest, tipe ini gua belum bahas, nanti pasti gua bahas. Cuma untuk saat ini cukup sampai di sini video yang gua sampaikan, maksudnya materi apa ya, bukan materi sih, info gitu. Info buat kalian yang lagi build ninja apalagi di server baru, sangat disarankan buat apa ya, buat nggak salah build gitu. Kalau udah salah build tuh kesananya ke depannya tuh susah gitu. Makanya gue saranin ya kalian ini aja sih. Kalau buat mudra kan udah pernah gue bahas, setting mudranya gimana, struktur mountainnya gimana gitu. Kalau buat tim ait nanti gue pindah ke materi yang lain, gue gabung ke materi yang lain. Untuk saat ini materi pasif dari Sakura Bikini sama Tsunade Bikini kalau dikombinasiin kayak gimana gitu ya, kayak tadi hasilnya battlenya gitu, sangat wah. Nanti gue coba kalau udah buildnya udah mantep, bakal gue terusin lanjut buildnya ini. Oke, cukup sampai di sini videonya ya. Thank you udah lihat video gue. Tapi kalau kalian mau dukung gue buat bikin video kayak gini terus ya, gue minta buat kalian untuk support dari subscribe-nya sama
loncengnya kalau mau diaktifin biar ada notifikasi kalau gue upload video-video gue gitu. Oke, thank you ya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.